Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang melayani adalah suatu kehormatan. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kehormatan? Sebelum saya sampaikan tentang arti kata ini, baik kita akan membaca terlebih dahulu nats kita pada hari ini di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Di sini mengatakan, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Apa yang dimaksud dengan kehormatan? Di sini disebutkan bahwa kehormatan atau kata kehormatan itu sejajar dengan kata mulia. Kehormatan berarti dihargai, dijunjung tinggi, dipandang luhur. Dalam bahasa Yunani kata hormat adalah tima. Kata ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan honor atau value. Pengertian kehormatan bisa relatif sebab perspektif masing-masing orang terhadap pengertian tinggi, luhur, mulia, dan agung berbeda-beda. Hal ini tergantung konsep hidup atau filosofinya mengenai hidup. Kehormatan sebenarnya tidak bisa relatif kalau kita menggunakan parameter sudut pandang Tuhan, sebab ukuran inilah yang mutlak dan absolut. Kehormatan seseorang atau seorang hamba Tuhan menunjuk kepada keluhuran, kemuliaan, dan keagungan seorang hamba dalam kedudukan, pangkat, dan martabat. Masalahnya, apakah seorang hamba dapat dikatakan terhormat? Jawabnya adalah bisa. Kalau ukuran yang digunakan adalah perspektif Tuhan atau cara memandang Tuhan. Dalam Alkitab, kita sering dapati bahwa perspektif atau cara Tuhan memandang paradoks dengan perspektif manusia. Misalnya dalam Lukas pasal 22 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dalam kesempatan lain, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudaraku, kalau dalam hal ini keangkuhan hidup adalah musuh besar seorang pelayan Tuhan, inilah bahaya yang telah menjerumuskan banyak hamba Tuhan, yaitu pride atau harga diri. Untuk ini, seorang harus benar-benar merasa tidak bernilai kecuali di hadapan Tuhan. Untuk menjadi percaya yang benar tidak boleh mencari hormat, seperti dalam Yohanes 5 ayat 44. Tuhan Yesus menjadi prototipe pribadi yang patut disebut terhormat, yaitu ketika ia menjadi hamba. Prinsip penghambaan Tuhan Yesus dirumuskan dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, berita utama yang terdapat dalam ayat-ayat ini adalah kesediaan Tuhan Yesus melepaskan hak. Ini adalah rahasia bagaimana seorang menjadi hamba yang memiliki kehormatan dalam perspektif Allah. Demi pekerjaan Bapa, yaitu menyelesaikan tugas kemesiasannya, Tuhan Yesus melepaskan segala haknya. Melepaskan hak artinya rela tidak menikmati apa yang menjadi bagian atau haknya, atau rela melepaskan apa yang menjadi miliknya demi kepentingan kerajaan Allah. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk dihormati, dikasihi, diperlakukan adil, menikmati milik sendiri, dan lain sebagainya. Orang yang rela melepaskan hak adalah orang yang melayani Tuhan. Sebenarnya setiap orang percaya harus sudah kehilangan hak. Sebab penebusan oleh Tuhan Yesus di satu aspek berarti dosa-dosa kita diampuni, pelanggaran kita dihapus, dan surga disediakan. Tetapi di aspek lain, penebusan oleh Tuhan Yesus berarti menandakan hati menjadi, maksud saya menandakan kita itu menjadi miliknya. Oleh karena itu, menjadi miliknya, kita kehilangan kedaulatan hidup dan kehilangan segala hak. Oleh penebusan, kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kita bukan milik kita sendiri. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-10, sebagai pengikut Kristus kita harus mengikuti jejaknya. Sebagaimana ia melepaskan haknya, maka kita pun harus melepaskan hak-hak kita demi kerajaan surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melepaskan hak juga berarti tidak lagi berkuasa mengatur diri sendiri. Dalam kehidupan sebagai anak tebusan, hidup kita berada dalam pengaturan Tuhan yang membuat kita sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Peragaan melepaskan hak ditunjukkan Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 5 dan 13 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 melalui mencuci kaki murid-muridnya. Maksud tindakan Tuhan mencuci kaki murid-muridnya tersebut adalah agar kita melepaskan hak seperti Dia. Dengan demikian Tuhan dapat mengisi diri kita dengan kepenuhannya. Dalam Efesus 1 ayat 23, Efesus 4 ayat yang ke-13, sehingga sebagai akibatnya ia dapat tampil di gelanggang dunia memuliakan Bapa melalui kehidupan kita. Tuhan mengajar kita untuk dapat menyatakan kehidupan yang dikalimatkan oleh Paulus sebagai hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau pelayanan didasarkan pada sikap hati ini, maka tidak akan pernah menjual nama Yesus. Yang ada adalah kita bagaimana mencari supaya Tuhan dimuliakan, atau semua yang kita lakukan adalah supaya hanya untuk kehormatan atau keagungan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kiranya kebenaran ini memberkati dan memberikan spirit untuk tetap melayani Tuhan dengan motivasi supaya kehormatan dan kemuliaan yang diberikan kepada kita kembalikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.